Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam
sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Jadi manusia hakikatnya rugi itu di mana manusia tidak mampu melaksanakan yang tiga. Orang yang tidak rugi di hadapan Allah adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang tidak rugi di hadapan Allah adalah orang-orang yang beriman dan beramal sholeh. Walau bagaimanapun orang yang beriman, insya Allah tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah dirugikan oleh orang lain. Satu. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh ini mampu diri pribadinya mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah. Yang ketiga, setelah wa'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran serta kesopanan. Buat kita pembahasan malam hari ini tentang poin yang ketiga, saling nasihat menasihati. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang 27 nasihat yang disampaikan daripada Wahab bin Manbah. Berapa nasihat? 27. Berapa Pak? 27. Kira-kira beres semua penting aja. Sanggup apa enggak sampai kelar 27 nasihat? Insya Allah kelar-kelar sampai jam 1 atau jam 2. Setuju? Tidak sampai jam 1? Kagak saya. Udah lelah saya. Jadi 27 nasihat yang disampaikan oleh Wahab bin Manbah rahimahullah ta'ala, yang dimana maktubun di Taurat, telah dicatat dalam kitab Taurat, kitab yang sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya Bapak kaum muslimin, Al-Quran itu meneruskan Taurat, Injil, Zabur, disalin, disempurnakan sama Al-Quran. Tapi Taurat yang asli, bukan Taurat Bible, Markus, apalagi ada Horizon. Bukan Taurat yang itu, Taurat yang memang Allah turunkan, yang memang diakui, yang diturunkannya kepada para nabi sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 27 nasihat gak usah kita bahas sekaligus pada malam hari ini, capek. Bisa sih bisa saya sampaikan, tapi khawatir kagak kepaham semua. Pas giliran pulang dari pengajian ditanya 27 kagak apa, jangankan 27, aku pun kagak ada yang nempelkan saya. Betul? Kita dikit-dikit aja. Walaupun pertemuan 1 bulan sekali kita bahas, insya Allah lanjutkan. Ingetin sama para jamaah sampai nomor berapa. Setuju Pak? Jadi walaupun sedikit ada nasihat yang disampaikan oleh Wahab bin Manbah, yang telah dimana ini nasihat telah Allah telah ditulis dalam kitab Taurat, yang walaupun notabene ada dalam kitab Taurat, ternyata ini nasihat dilanjutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat
Nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Wahab bin Mambah adalah man tazawwada fid dunya. Siapa orang yang memperbanyak bekal ketika hidup di dunia. Hidup di dunia memperbanyak bekal. Jadi dunia ini tempatnya bercocok tanam. Jadi kalau ngaji Bapak kaum muslimin jangan pengen langsung dibayar cash sekarang pahalanya, jangan, sabab kagak ada yang berani bayar. Dan ngaji, sholat, baca sholawat, baca Al-Quran, gak ada yang langsung cash dibayar pahalanya sama Allah. Oh gini Ustadz, kalau orang yang istiqomah ngaji, ketika istiqomah ngaji asbab sababiah nak, tapi ternyata hakikatnya Allah itu rezekinya lancar, itu nilai plus bonus. Yang itu bonus tidak ngurangin pahala asli ya, gitu. Jadi kita ngaji itu Bapak kaum muslimin semata-mata cari ridho Allah, cari ridho Allah. Tapi ternyata alhamdulillah asbab sababiah na istiqomah ngaji, dagang lancar, bisnis sukses, anak solih dan solihah, istri baik, tetangga baik. Itu nilai plus. Yang nilai plus itu Bapak kaum muslimin rahimakumullah gak bakal ngurangin sedikit pun pahala akhirat. Kali itu karena dibalas ketika di dunia, diberikan keistiqomahan, keistimewaan dalam masalah konteks ngaji, sehingga pahala akhirat dikurangi sama Allah. Tidak. Jadi pesan yang pertama, man tazawwada fid dunya, siapa orang yang memperbanyak bekal ketika di dunia dengan tujuan adalah untuk disafaril akhirah, menuju perjalanan akhirat, dengan cara bagaimana? Bittaqwa wa huwa ijtinabu kulli ma yakhafu minhu dararun fiddin sara yaumal qiyamati habibullah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ketakwaan. Seperti apa ketakwaan itu? Ijtinabu kulli ma yakhafu minhu dararun fiddin. Artinya menjauhi segala sesuatu yang sesuatu itu ternyata menimbulkan madarat dalam urusan agama. Artinya bahaya kalau kita melakukan kemaksiatan. Lawan kata kemaksiatan ketakwaan. Selain takwa berarti maksiat, kan? Ngaji merupakan bagian ketakwaan. Kalau kagak ngaji selain takwa maksiat. Kenapa disebut maksiat kagak ngaji? Sebab benar perintah ngaji, perintah Allah bukan, perintah Rasul bukan, perintah Rasul. Sholat wajib apa bukan? Wajib. Ketika ninggalin sholat dosa apa tidak? Dosa. Sholat wajib apa bukan? Ngaji wajib apa bukan? Kenapa kadang-kadang kalau kita ninggalin sholat terasa berdosa, tapi kadang-kadang ninggalin ngaji biasa-biasa saja, betul? Padahal Bapak kaum muslimin, pada saat seseorang ninggalin ngaji hama dosa. Kenapa disebut dosa? Sebab ngaji merupakan fardhun ala kulli muslimin wa muslimat. Ngaji itu merupakan kewajiban atas orang-orang yang iman, atas orang-orang yang muslim, yang laki-laki maupun perempuan. Muslim laki-laki wajib ngaji, muslim perempuan pun juga wajib ngaji. Berarti kalau tidak ngaji merupakan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Ini ngaji merupakan proses. Ngaji ini merupakan sarana untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan khawatir dirinya terjerumus kepada jurang kemaksiatan,
kalau ternyata menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah yang disebut dengan takwa. Apa jawaban nasihat ini? Soro yaumal kiamati habibullah, niscaya jadi pada hari kiamat dirinya menjadi habibullah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi orang yang selalu memperbanyak bekal untuk perjalanan menuju akhirat. Hari perjalanan menuju akhirat, Bapak kaum muslimin, bukan hanya sebatas kemudian mengumpulin bekal urusan dunia. Tentu yang paling terpenting adalah bekal kita ketakwaan kepada Allah. Tapi kalau dunia merupakan sarana, wasilah bisa mencapai ketakwaan. Jadi bukan tujuan dunia mah. Jadi dunia mah bukan tujuan. Tapi kalau dunia itu proses perjalanan. Jadi bukan ending, atau bahasa kerennya yaitu bukan apa? Bukan endingnya, bukan. Tujuan kita itu akhirat. Kayak kita mau pulang kampung ke Tegal, Jawa Tengah, tujuannya ke Selawi, masuk tol, masuk rest area istirahat, berhenti sejenak. Kira-kira di rest area tujuan apa persinggahan? Bapak-bapak muziarah ke guru kita Ustaz Edi Maulana Mansur almarhum dicariin Bogor, tujuannya pergi ke sana. Tiba-tiba masuk ke Jagorawi, ada rest area, mampir dulu. Kira-kira terus dari situ apa enggak? Enggak, karena bukan tujuan. Betul? Bukan tujuan, itu persinggahan. Kadang-kadang kita persinggahan di rest area, bapak kaum muslimin kagak betah. Kenapa? Harga kopi ge mahal. Saya pernah kemarin mengisi Keleles Garut, mengisi acara Keleles Garut. Perjalanan malam hari, berangkat jam 12 malam dari sini, acaranya pagi. Langsung mampir di tol Cipularang. Gak pesen kopi. Kirain teh 6.000 5.000. Bang pesen kopi 4. Ustaz adanya tinggal 2. Oh iya gak apa-apa. Saya berteman 4. Ada udah kete-ketean aja. Kirain teh 2 teh 10.000 berapa? 50.000. Aduh, saya ceriain. Ini rest area ini saya tandai, ingat sekarang. Jadi besok-besok jangan mampir ke rest area itu. Ya Allah, bukan. Jadi bapak kaum muslimin, rest area ini dunia itu rest area. Karena perjalanan kita selanjutnya ada alam kita, alam roh, beres alam roh, alam rahim, beres alam rahim. Ya, pertama alam roh berpindah ke alam rahim, beres alam rahim ke alam dunia, beres alam dunia alam kubur, beres alam kubur alam cok kurang tidur tengah-tengah. Kita ini persinggahan tengah-tengah, kosono jauh, kesini jauh, betul. Perjalanan ke Surabaya, dari Bogor ke Surabaya, tengah-tengahnya misalkan ini di Jawa Tengah, Jawa Timur kan Surabaya. Pertengahannya di Jawa Tengah, mau balik lagi jauh, dan kita balik lagi ke alam rahim nggak mungkin, bener. Sugan kita kesel sama anak kita, jengkelin anak kita. Udahlah, daripada kamu buat hidup di jalan, masuk lagi deh ke perut ibu kamu. Bisa nggak? Mustahil, bener. Yang nggak mungkin. Kita ini ada di persinggahan pertengahan jalan, yang ke tempat tujuan masih jauh, yang di awal tujuan masih sudah jauh. Makanya orang tua dulu makan nasihat teh gak pakai hadis, urang teh kudu sing inget karena
Ingat gak kalau orang tua dulu nasihat? Kita harus ingat kena purwa daks. Air purwa ke awal, air daks itu akhir. Awalnya orang tina naon, akhirnya orang jadi naon. Awalnya kita dari seorang nutfah, dari sebuah nutfah. Awalnya nutfah air mani. Bapak-bapak bawa air mani ke pasar 1 liter, ada yang beli gak kira-kira? Di bawah nggak ada yang mau. Jangankan dibeli, dijual, dikasih aja ogah, bener. Awaluhu nutfah wa akhiruhu jipah. Bukan jipang. Jipang enak jipang. Awaluhu nutfah wa akhiruhu jipah. Awalnya kita nutfah, akhirnya kita jipah. Jipah itu bangke. Toh coba bangke berharga gak? Oh, kalau ada banyak jenazah dijual, bisa dijual duit, bisa enggak? Jangankan duitin Pak, gratis suruh nemenin di rumah kagak ada yang berani. Awaluhu nutfah wa akhiruhu jipah. Di mana awalnya kita nutfah itu air mani, ujungnya jadi bangkai, sebujur bangkai. Ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui secara bersama-sama bahwasanya ini perjalanan dunia ini merupakan jauh kemana-mana. Maka dunia ini adalah tempat dunia mazra'atul akhirah, dunia tempat bercocok tanam. Dunia tempat bercocok tanam inilah yang kita manfaatkan. Variatif jatah umur kita di dunia. Ada yang 50 tahun, ada yang 60, ada yang 40, ada yang 30, beda-beda, benar? Gak sama Bapak kaum muslimin, si A sama si B, tetangga yang A sama tetangga yang satu. Jangankan satu tetangga, jangankan satu negara, satu kandung, satu saudara kandung aja, adik sama kakaknya, umurnya tidak ada yang sama. Ada nggak? Kembar. Ya tetap kalau pas lahirnya walaupun kembar kadang-kadang beda semenit 2 menit, benar nggak? Nggak sekaligus dua-duanya brojol, benar nggak? Walaupun harinya sama, tanggalnya sama, tapi kadang-kadang pas jamnya mah menitnya mah beda. Atau mungkin bisa, misal ini mah ada orang yang lahiran brojol dua-duanya bareng ini mah, misal, tapi belum tentu pas wafatnya itu sama, betul? Nah, ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, dunia ini tempat bercocok tanam, manfaatkan kehidupan kita ketika di dunia. Gak sedikit Allah gambarkan dalam Al-Quran, jutaan, miliaran orang yang sudah sekarang masuk dalam barzah. Miliaran, triliunan orang yang sudah masuk dalam barzah. Belum kita akan menyusul miliaran orang yang merengek-rengek yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, pengen balik lagi ke alam dunia. La'akunanna minas sholihin, la'akunanna minas sholihin. Banyak yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalan orang-orang yang sudah masuk ke alam barzah, pengen balik lagi ke alam dunia. Niscaya aku akan menjadi orang yang benar, niscaya aku menjadi orang yang rajin bersedekah, niscaya aku menjadi orang yang soleh. Tapi itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin ketika sudah masuk alam barzah, balik lagi ke alam dunia. Sebab kalau ada orang masuk udah ke alam barzah, balik lagi ke alam dunia, repot, gejlek, bener, gejlek mah. Tongkoroni bisa RT diana sadesa, ya bener kan? Pasti rame. Orang baru kemarin seminggu dikuburin, bener jelas jasadnya si A. Tiba-tiba udah seminggu balik lagi. Kira-kira kamu sendiri ramai? Ramai. Dulu di tempat saya tuh ada orang yang hanyut terbawa arus air ketika berlayar di pantai selatan. Orang berlayar hilang, yang 2 selamat, yang 1 hilang.
Dia bilang, kata yang dua saksi hidupnya, saksi nyatanya, dia bilang si Ahmad udah dimakan ikan paus. Soalnya apa? Baju yang dipakainya itu ini di bawah. Ya namanya orang udah ada saksinya, dimakan ikan paus, dimakan ikan yang gede di laut. Akhirnya ya udah ikhlaslah, tahlilan, biasa didoain gitu kan. Tiba-tiba bapak kaum muslimin, seiring waktu yang berjalan, hari demi hari berjalan terus, 25 tahun Pak, datang dari mana? Dari Australia. Jampang Australia udah 25 tahun. Datang ke situ beliau nanyain saudaranya, kakaknya yang bernama Mahmud. Ingat saya. Padahal dia bertanya itu adalah ke kakaknya sendiri. Selama 25 tahun kagak kenal. Disangka sudah meninggal. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Karena dia pulang dari Australia itu satu bawa mobil, bawa istilahnya dia itu bawa koper, dianterin di mobil mewah, bawa anak, bawa istri. Padahal di kampung saya ramenya beliau itu sudah meninggal 25 tahun. Ingat saya namanya itu Mang Iyas, tetangga saya di kampung. Oh, rame bapak kaum muslimin mulai dari malam itu. Beliau ada di sini waktu itu hampir kurang lebih 1 bulan. Anaknya dibawa, anaknya udah 2 atau 3 waktu itu. Bawa koper naik pesawat dari Australia. Padahal mungkin katanya nyebrang atau mau jahit. Ceritanya bapak kaum muslimin dia terbawa hanyut itu karena berenang. Kalau pakai baju kata dia berenang itu berat. Akhirnya dilepas di bajunya. Beliau selama hampir kurang lebih 1 bulan di laut terombang-ambing. Coba. Kalau bukan kekuasaan Allah, benar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nyatakan belum sampai umurnya, belum habis jatah hidupnya, selamat, benar enggak? 1 bulan beliau terombang-ambing, cerita enggak tahu, boro-boro Jumatan. Boro-boro Jumat. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, akhirnya terbawa ke arah seberang sono. Kalau Jampang Suradi tetanggaan sama Australia. Belah sininya Jampang Suradi, nyebrang sono Australia. Jadi nyebrang ke sono. Ya Allah. Coba bapak kaum muslimin rahimakumullah. Ya artinya kalau ada orang yang balik lagi dari alam barzakh ke alam dunia, itu aja bang yang dianggapnya sudah meninggal balik lagi rame. Sebulan tinggal di sini, beliau tiap hari dikunjungin sama teman-temannya yang dulu pernah belayar. Bahwa siapa balik lagi jadi orang sukses pak di sana. Jadi orang sukses di Australia. Betulan sampai kemarin juga adalah memberikan donatur ke Masjid Al-Majid. Coba hebat perjalanan hidup coba. Makanya itu kalau pengen bapak kalau pengen sukses ya hanyut dulu di laut. Tapi beda-beda kasih orang. Gitu ya. Jadi di dunia ini nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Wahab bin Manbah yang telah dicatat di dalam kitab Taurat 27 nasihat yang senantiasa kita bisa ambil hikmah, di mana orang yang senantiasa selalu memperbanyak bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketakwaan, yakni melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya, niscaya itu menjadi habibullah. Apa